Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki, program studi administrasi bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis dari PT Timah, sebuah perusahaan tambang milik negara yang memiliki peran penting dalam industri timah nasional maupun global. Maaf. Analisis ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, di mana saya mencoba mengkaji strategi bisnis yang diterapkan perusahaan ini dari berbagai aspek. Selanjutnya itu PT Timah adalah anak usaha dari holding BUMN Tambang, yaitu Mine ID, dan merupakan salah satu produsen timah terbesar kedua di dunia. Kegiatan utamanya mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran logam timah. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia yang ramah lingkungan. Sedangkan misi mereka adalah misi perusahaan yaitu meliputi efisiensi dalam produksi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat. Visi dan misi ini kemudian menjadi strategi pedoman dalam seluruh strategi yang dijalankan perusahaan. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan studi kasus. Saya memilih PT Timah sebagai objek studi karena perusahaan ini sedang berada di titik strategis dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi pertambangan, tuntutan lingkungan, serta fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, menarik juga untuk melihat bagaimana PT Timah beradaptasi dengan misi hilirisasi industri yang saat ini didorong kuat oleh pemerintah Indonesia. Hal-hal tersebut membuat PT Timah menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan besar harus mampu mengembangkan strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi bisnis umum. Dari segi strategi generik, menurut Porter, PT Timah cenderung menerapkan differentiation strategy. Perusahaan berupa menciptakan nilai tambah tidak hanya dari penjualan bahan mentah, tetapi juga dari produk-produk turunan timah yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, PT Timah juga melakukan efisiensi operasional di beberapa lini, namun tetap menjaga kualitas produk dan kepatuhan pada regulasi. Strategi ini tentu membutuhkan konsistensi terutama dalam hal teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Dalam analisis SWOT atau SWOT, pada strength atau kekuatan utama, PT Timah terletak pada pengalaman panjang dalam industri tambang, kepemilikan teknologi, pemrosesan, dan statusnya sebagai BUMN yang mendapat dukungan pemerintah. Weakness atau kelemahannya adalah ketergantungan yang cukup besar pada ekspor dan adanya isu pencemaran lingkungan di beberapa wilayah operasional. Kemudian, opportunities atau peluang yang bisa diambil antara lain meningkatkannya permintaan global terhadap logam kritis serta program hilirisasi pemerintah. Namun, perusahaan tetap harus waspada terhadap ancaman atau threats, seperti harga timah yang sangat fluktuatif, persaingan global, dan ketatnya regulasi. Selanjutnya yaitu analisis PESTEL. Analisis eksternal juga saya lakukan melalui pendekatan PESTEL. Secara politik, PT Timah diuntungkan dengan statusnya sebagai BUMN strategis. Namun secara ekonomi, perusahaan sangat bergantung pada kondisi pasar global. Faktor sosial berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan tambang, terutama terkait lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dari sisi teknologi, transformasi digital dan otomatisasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Sementara faktor lingkungan dan hukum berkaitan erat karena PT Timah harus mematuhi regulasi AMDAL, reklamasi, dan standar ESG yang semakin ketat di industri ini. Selanjutnya yaitu value chain dan konsistensi strategi. Selanjutnya saya juga menganalisis rantai nilai perusahaan. Aktivitas utamanya meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan distribusi timah. Aktivitas pendukungnya mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, serta pengadaan dan logistik. Strategi bisnis yang dijalankan terlihat cukup konsisten dengan visi dan misi perusahaan. Misalnya, misi soal keberlanjutan terlihat dari upaya perusahaan memperbaiki metode tambang agar lebih ramah lingkungan, serta melakukan reklamasi lahan bekas tambang.
Selanjutnya yaitu implementasi strategi dan rencana taktis. Dalam implementasi strategi, PT Timah membagi tanggung jawab ke berbagai unit bisnis, seperti produksi, pemasaran, dan eksplorasi. Contohnya, divisi produksi telah menerapkan teknologi pemrosesan low-grade ore untuk mengoptimalkan hasil tambang. Divisi pemasaran fokus pada diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada satu negara saja. Perusahaan juga menyusun action plan lengkap dengan timeline dan KPI, seperti target peningkatan volume produksi, waktu penyelesaian proyek hilirisasi, dan efisiensi biaya operasional. Selanjutnya yaitu manajemen risiko atau risiko dan mitigasi. Tentu saja setiap strategi membawa risiko. Risiko utama yang dihadapi PT Timah mencakup penurunan harga timah global, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial akibat aktivitas tambang. Untuk mengantisipasinya, perusahaan telah menyusun peta risiko atau risk map dan menyiapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi produk, audit lingkungan internal, serta komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar wilayah tambang. Strategi mitigasi ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Kesimpulannya, strategi yang diterapkan PT Timah sudah cukup solid, dengan fokus pada nilai tambah, efisiensi, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Seluruh proses strategi dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi menunjukkan adanya keselarasan antara visi jangka panjang dan tantangan aktual yang dihadapi perusahaan. PT Timah juga telah menunjukkan bahwa BUMN bisa menjadi perusahaan yang adaptif dan kompetitif jika strategi bisnisnya dikelola secara profesional. Oke, mungkin segitu saja beberapa materi yang saya sampaikan terkait analisis strategi bisnis ya pada perusahaan Timah Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.